أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan. Beliau membahas awal-awal surat Saba. Wa qauluhu ta'ala ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui semua apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan semua apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, semua apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan seluruh apa yang naik ke langit. Apa yang masuk ke dalam bumi, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa misalnya? Yang masuk ke dalam bumi. Ya, binatang-binatang yang masuk ke dalam bumi. Ulat misalnya. Mayat masuk ke dalam bumi, ya kan? Air masuk ke dalam bumi dari langit. Biji dimasukkan ke dalam bumi, ya kan? Ini semua Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apapun yang keluar dari bumi. Apa? Masuk bijinya, keluar tanamannya, batangnya, rantingnya, buahnya, keluar di situ. Ya. Apalagi? Air. Ya. Air keluar dari bumi. Setelah masuk dari langit, keluar dari bumi. Rata-rata kita menggunakan air hari ini keluar dari bumi. Sedikit yang dari mata air, ya kan? Rata-rata yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Apa? Itu air hujan. Itu saja? Hah? Apa lagi? Malaikat. Malaikat turun dari langit ke bumi untuk membawa wahyu. Jibril membawa wahyu datang dari langit, turun ke bumi. Ini membantah pendapat orang-orang ahlul kalam falasifah yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas. Jibril datang dari atas, turun dari langit, turun ke bumi, menemui para nabi dan rasul, membawa wahyu. Bagaimana hari ini? Sudah tidak ada lagi malaikat yang turun ke bumi? Sudah tidak ada lagi malaikat yang turun dari langit? Jawabnya, masih. Masih. Setiap hari, setiap subuh, ketika kita berjamaah salat subuh, turun malaikat dari langit, dan sekaligus setelah itu naik malaikat dari bumi. Pergantian malaikat. Dan ini hal yang gaib, wajib bagi kita imani dan tidak usah dibahas. Ya, karena gaib. Sebab kalau dibahas, bingung kita. Kalau antum mau bahas ini, bingung. Kan dalilnya begitu.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra kan? Salat subuh itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Dua kelompok malaikat. Malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Gitu. Bertemu dua kelompok malaikat ini, entah berapa ribu kita nggak tahu, menyaksikan kita yang sedang berjamaah sholat subuh. Ini berita gaib, tidak usah dibahas. Diimani saja, ucapkan apa adanya. Sebab kalau kita bahas, bingung. Apa pembahasan misalnya? Itu sholat subuh di mana ya? Oh di Jakarta. Oh di Jakarta. Yang di Surabaya gimana? Bingung kan? Berarti malaikatnya lain lagi. Kan beda. Waktu berjamaah, waktu sholat subuh Surabaya dengan Jakarta kan beda. Bisa setengah jam bedanya ya kan? Belum yang di Lampung, belum yang di Medan. Ya. Berarti sip malaikat itu beda-beda. Bingung kan kita? Nah, karena itu hal yang gaib, kita imani saja. Akal kita tidak nyampe, tapi begitulah adanya. Wahyu, malaikat, air hujan, ini semua turun dari langit. Ya. Wa ma ya'ruju fiha. Allah juga tahu apa yang masuk, apa yang naik ke langit. Apa yang naik ke langit? Asap. Ya. Kita lihat asap naik ke langit. Entah di mana berhentinya. Itu saja asap. Malaikat tentunya. Malaikat bisa turun ke bumi, bisa naik ke langit. Apalagi? Doa. Doa naik ke langit. Itu. Apalagi? Amal. Amal juga naik ke langit. Ya. Amal seseorang itu dibawa oleh malaikat ke langit. Apalagi? Ruh naik ke langit. Roh orang yang sudah mati itu keluar dan biasanya diikuti oleh pandangan mata. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Diucapkan oleh Nabi ketika seorang sahabat mati dalam keadaan terbelalak. Ya. Abu Salamah. Ditangisi oleh keluarganya dan Nabi bersabda seperti itu, innar ruha idza qubida, roh itu apabila dicabut kadang diikuti oleh pandangan mata. Jadi melihat. Ya. Justru melihat roh bisa terjadi setelah orang itu mati. Ketika orang itu hidup, tidak mungkin bisa melihat rohnya sendiri, tidak mungkin bisa melihat roh orang lain. Ya. Dan roh itu naik. Gitu. Maka tidak benar kalau roh itu berada di sekitar rumahnya. Gitu. Nanti 3 hari agak jauh lagi. 40 hari ya sekitar 40 meteran, gitu ya. 100 hari agak jauh lagi, ya. Ini batil. Ini tahayul khurafat. Yang benar dalam hitungan detik hanya Allah yang tahu, langsung ke atas.
sendiri? Naik sendiri? Tidak. Dibawa oleh malaikat. Setelah dibungkus dengan kain kafan dari surga atau dari neraka. Tergantung si mayat ini muslim apa kafir, beriman apa termasuk kaum musyrikin. Setelah sebelumnya dikasih hanud, olesan dari surga atau dari neraka, tergantung mayat itu. Kemudian dibawa. Setiap malaikat yang dilewati itu bertanya. Gimana nanyanya? Roh siapa ini? Wangi sekali. Ya. Dijawab oleh malaikat ini, rohnya Fulan bin Fulan. Disebut namanya. Ya. Tentu bahagia sekali kita dan kita berharap apabila nama kita disebut seperti ini. Jangan seperti yang kedua. Yang kedua ini yang diolesi dengan hanud, semacam olesan dari neraka dan kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke atas dan setiap melewati malaikat, para malaikat bertanya, roh siapa ini? Busuk sekali. Baunya busuk sekali. Dijawab, rohnya Fulan bin Fulan. Waliyadzubillah, kita berlindung jangan sampai disebut namanya di dalam keadaan seperti ini. Ya. Terus ke atas itu ruh yang wangi. Ya, sampai di genggaman tangan Allah. Atau sampai tempat yang disebut sebagai Illiyin. Adapun ruhnya orang kafir, maka pintu langit tidak terbuka. Ketika malaikat pembawa roh itu minta izin untuk dibukakan, tidak dibukakan. Lalu dijatuhkan ke bawah. Dijatuhkan ke bawah. Dan begitulah nasib rohnya orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ya ini ya. Allah tahu. Kan setiap saat ada orang mati. Allah tahu. Waktu yang bersamaan ribuan orang mati, Allah tahu. Sekaligus Allah mengatur yang lain. Di sini ada yang mati, di sini ada yang lahir. Di sini ada malaikat penjaga rahim bertanya, "Ya Allah, mau dijadikan apa tidak?" Setiap kali ada air mani yang masuk ke rahim seorang wanita, maka malaikat penjaga rahim itu bertanya, "Ya Allah, mau dijadikan apa tidak?" Ya. Dan jawaban Allah bisa ya, bisa tidak. Kalau Allah mengatakan tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk darah. Kalau Allah mengatakan ya, maka pasti jadi. Ya. Walaupun berbagai macam penghalang ada di situ. Ya. Tidak mungkin bisa menghalangi kehendak Allah. Ketika Allah mengatakan jadikan, jadi. Gak mungkin malaikat mengatakan susah ya Allah, ada spiralnya nih, ya. Gak mungkin, ya, gak mungkin. Allah Maha Bisa. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ini dalam waktu yang bersamaan. Ya. Dan mudah sekali. Dan malaikatnya satu. Sebagaimana malaikat pencabut nyawa ada berapa? Malaikat maut ada berapa? Satu. Satu. Tapi dalam waktu yang bersamaan mencabut 1000 nyawa, 1.000.000 nyawa, mudah sekali. Ya. Bagi kita bingung. Karena kita terlalu jadul, ya, terlalu ketinggalan zaman. Malaikat terlalu canggih. Ya.
kita sudah beriman saja. Seperti tadi, kita nggak akan kepikiran jamaah subuh yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat itu jamaah subuh yang di mana, kan berbeda, ya, nggak akan terjangkau akal kita karena kita terlalu bodoh, malaikat terlalu pintar. Kemudian surat Al-An'am 3 ayat, 4 ayat bahkan, ya, beliau bawakan di sini. Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib. Mafatih, bukan mafatih, ya. Kan mestinya mafa'il, mafatih, maqadir, panjang mestinya kan. Di sini pendek. Nanti akan dibahas oleh beliau. Dan di sisi Allah ada mafatih, ada miftah ghaib. Apa yang dimaksud dengan miftah nanti dibahas. Miftah artinya apa? Iya, kunci. Kunci. Tapi selain kunci ada makna lain. Ya. Ada makna lain, perbendaharaan, simpanan. Gitu. Maka dibaca maftah. Maka mafatih, kalau miftah mafatih, gitu kan. Di sisi Allah kunci-kunci gaib atau perbendaharaan ilmu gaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib itu kecuali Allah. Mungkinkah Rasul tahu? Tidak mungkin. Mungkinkah Jibril tahu? Tidak mungkin. Dua makhluk termulia, satu dari golongan malaikat termulia, satu dari golongan manusia. Malaikat termulia siapa? Jibril. Berhadapan dengan manusia termulia siapa? Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya tidak tahu kapan hari kiamat. Jibril menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi dan bertanya, akhbirni anis sa'ah. Tolong beritahu kepadaku kapan hari kiamat itu. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Padahal waktu itu Rasul tidak tahu kalau yang di hadapan beliau adalah Jibril. Ya. Beliau tidak tahu kalau yang ada di hadapan beliau adalah Jibril. Tapi beliau tidak sungkan-sungkan, beliau tidak ragu-ragu mengatakan bahwa saya tidak tahu hari kiamat kapan, engkau juga pasti tidak tahu karena tentu engkau bukan Tuhan. Tidak mungkin engkau Allah. Allah tidak mungkin bisa dilihat sebelum kita mati. Ya. Belakangan beliau tahu bahwa ternyata yang menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Kira-kira setelah 3 hari. Ya. Dan Rasul mengatakan, setiap kali Jibril datang kepadaku dalam bentuk manusia, dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi yang sangat tampan itu, dalam bentuk orang Arab Badui, aku selalu tahu bahwa ini Jibril. Tapi kali itu aku tidak tahu. Kali itu aku tidak tahu. Ya, ada hubungannya dengan pertanyaan Jibril, yaitu hal yang gaib. Nah, lihat. Dua makhluk termulia, satu dari golongan malaikat, satu dari golongan manusia. Dua-duanya tidak tahu ilmu gaib. Dua-duanya tidak tahu hal yang gaib. Ya. Termasuk kapan Rasulullah wafat,
berapa tahun lagi, berapa bulan lagi. Rasulullah nggak tahu, Jibril tidak tahu. Rasulullah dikasih tahu setelah dekat. Setelah dekat. Itu pun diawali dengan tanda. Apa tanda bahwa beliau merasa ajal beliau sudah dekat? Tandanya apa? Masih ingat? Apa? Iya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun ayat ini, beliau sadar bahwa sebentar lagi beliau akan wafat. Tepatnya beliau nggak tahu. Nah, setelah mungkin tinggal beberapa menit, ya, mungkin tinggal beberapa saat, beliau dikasih tahu dan diberi apa? Diberi pilihan. Diberi pilihan. Ya, mau sekarang apa nanti? Tapi nantinya ini bukan terserah beliau. Bukan terserah para nabi dan seluruh para nabi dan rasul, bukan hanya beliau. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, semua para nabi dan rasul ketika didatangi malaikat maut, maka ditawarkan dua pilihan. Mau sekarang apa nanti? Tapi nantinya ini terserah Allah. Gitu. Jadi kira-kira kalau pilihan kedua kapan? Nah, jawab misalnya 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, ya. Nabi Musa berapa tahun? Ini yang direwayatkan, ya. Adapun Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak disebutkan. Pilihan kedua tidak diriwayatkan, ya. Semuanya pasti, hanya yang ada riwayat Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan puluhan tahun lagi, ya, ribuan tahun lagi, ya. Karena sejumlah rambut sapi lembu yang tertutup oleh telapak tangan beliau. Ya. Jadi kalau mau mati sekarang, ya cabut sekarang. Tapi kalau mau mati nanti, tempelkan telapak tanganmu di badan lembu sapi. Satu bulu, satu tahun. Gitu. Jadi kalau yang tertutup oleh tangan Nabi Musa ini 10.000 bulu, kan kecil-kecil sekali, ya. Bulu kecil-kecil sekali, udah numpuk-numpuk, ya kan? Berarti 10.000 tahun lagi baru mati. Ya, beliau ketakutan. Ya, kayak apa rasanya orang umur 10.000 tahun, ya. Kita 90 tahun aja sudah begitu, ya. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, bentar-bentar sakit, ya. Ngulet aja kesleo, ya kan? Nah, itu kan udah tua kan, ngulet aja kesleo, ya. Rasulullah, apa pilihan keduanya? Pilihan kedua yang ditawarkan kepada Nabi, kalau beliau ingin pilihan keduanya adalah apa? Hidup selama-lamanya bersama orang terakhir dari umat ini. Ya. Entah berapa ribu tahun itu. Ya. Bersama umat terakhir, tentu tidak bersama hari kiamat. Karena yang meninggal bersama hari kiamat adalah syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ini ditolak oleh beliau. Baik Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, dua-duanya memilih pilihan pertama, bukan pilihan kedua. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Rinci, ya. Rinci. Bukan melihat laut, melihat darat, bukan. Rinci.
ada berapa ribu ikan di laut ini? Allah bisa jawab tanpa berpikir, tanpa melihat catatan. Ya, ikan pausnya ada berapa? Gitu. Ikan hiunya ada berapa? Ikan ini ada berapa? Allah bisa jawab. Ya. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Setiap satu daun yang jatuh, satu daun yang jatuh, Allah tahu. Detik ini ada berapa daun yang jatuh di muka bumi, Allah tahu. Biji yang masuk ke dalam bumi, ke tanah yang kering, tanah yang basah, Allah tahu. Semuanya fi kitabim mubin, semuanya sudah tertulis di kitab mubin. Apa namanya? Lauh mahfuz. Tulisan yang terpelihara. Wa ma tahmilu min unsa, ini surat Fatir. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Setiap wanita itu mengandung atau melahirkan, semua Allah tahu. Apa yang ada di rahim seorang wanita. Bahkan seorang wanita yang masih anak-anak, umur 5 tahun. Bocah perempuan umur 5 tahun. Dari rahimnya akan melahirkan nanti kalau dia menikah, dari rahimnya akan melahirkan berapa anak, Allah tahu. Anak pertama lahir tahun berapa, Allah tahu. Bahkan bulan apa, tanggal berapa, Allah tahu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini surat At-Talaq. Agar kalian tahu, agar kalian faham bahwa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Apa yang sulit bagi makhluk, mudah sekali bagi Allah. Kalau Allah mau, maka Allah bikin iblis mau sujud kepada Adam. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin Fir'aun beriman pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin Abu Jahal, Abu Lahab mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sungguh Allah meliputi segala sesuatu. Apanya? Ilman, ilmunya. Ilmunya, ya. Bukan zatnya. Zat Allah selalu berada di arsy, bersemayam di arsy. Yang meliputi kita semua ilmunya. Ya. Kemudian beliau sedikit membahas tentang kemuskilan lafaz wa ma ya'ruju fiha. Ya. Mestinya yang tepat wa ma ya'ruju ilaiha. Ya. Secara kaidah nahwu mestinya wa ma ya'ruju ilaiha. Tetapi ayat tadi kita baca wa ma ya'ruju fiha. Beliau jawab ini, kemuskilan ini, ya. Dan ternyata yang tepat di sini wa ma ya'ruju fiha. Ya. Karena apa? Karena naik, setelah naik masuk. Nah, naik ke langit, apakah hanya naik saja? Tentu tidak. Setelah naik kemudian masuk. Karena langit itu ada apanya? Langit itu ada pintunya. Tentu kita tidak lupa dengan hadis Mi'raj, di mana Nabi
dibawa oleh Jibril. Setelah sampai ke langit pertama, Jibril mengetuk pintu. Lalu malaikat penjaga pintu itu bertanya, siapa? Ini siapa? Jibril menjawab, Jibril. Ya. Jibril tidak menjawab, saya. Enggak. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa, dan ini diambil para imam, ketika kita mengetok pintu, ditanya si pemilik rumah dari dalam siapa, wajib kita sebut nama kita. Ya, nggak boleh bilang saya. Ya. Orang falasifah ahlul kalam mengatakan bahwa langit itu tidak ada batasnya, blong begitu ya. Jadi tidak ada ujungnya terus. Tentu ini batil. Karena kita tidak ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa langit itu dibatasi dengan pintu, dibatasi dengan sesuatu. Nah, sesuatunya itu ada pintunya. Ya, seperti masjid kita ini ada batasnya kan, tidak blong gitu. Nah, terus ada pintunya. Langit pertama ada pintunya, terus naik mentok, langit kedua ada pintunya lagi, terus. Dan itu selalu diketok oleh Jibril. Dan di langit pertama ketemu dengan Nabi ini, langit kedua ketemu dengan Nabi ini, dan seterusnya. Bahkan Nabi menceritakan Nabi Musa seperti ini, Nabi Isa seperti ini, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Ibrahim seperti ini. Gitu. Diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira lumayan panjang pembahasan beliau tentang membahas tentang huruf di sini ya. Wa kadzalika naqulu fi wa ma ya'ruju fiha la dukhula fis sama'i illa ba'dal uruji ilaiha. Ini inti pembahasan beliau adalah wa ma ya'ruju fiha, Allah mengetahui apa yang naik ke dalam gitu, bukan apa yang naik ke, kan mestinya naik ke, tapi ini dikatakan naik ke dalam. Beliau jawab, beliau jelaskan bahwa setelah naik ke, kemudian masuk. Kemudian masuk. Sebab kalau tidak diberi izin, tidak bisa masuk. Sebagaimana ruh tadi ya kan? Dibantingkan ke bawah, dibantingkan ke bumi. Fafil ayati dzakara Allah azza wa jalla umuma ilmihi fi kulli syai' binau'in minat tafsir. Di dalam ayat di atas Allah menyebutkan bagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu dengan tafsir, tidak dengan mujmal. Yang diketahui oleh Allah tafsir rinci, sampai sekecil-kecilnya, sampai serinci-rincinya, tidak secara garis besar saja. Yang semakna dengan ayat tadi ya. Itu ayat yang menceritakan tentang pengetahuan Allah yang tidak mungkin diketahui oleh kita manusia. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh Allah mengetahui as-sa'ah, hari kiamat. Tentu selain Allah tidak ada yang tahu. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah menurunkan hujan. Berarti selain Allah tidak mungkin ada yang bisa menurunkan hujan. Menyebar air mungkin, ya, menyebar air mungkin.
kita menyebar air dari pohon, ya, dari pesawat, kan bisa. Apakah itu hujan yang dimaksud? Tentu bukan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Berarti selain Allah tidak ada yang tahu. Bagaimana mengetahui bayi laki dan perempuan? Bukan. Itu bukan termasuk ayat ini. Ya. Yang dimaksud ayat ini tadi, bahwa rahim wanita Allah sudah tahu. Mau sudah nikah, mau belum nikah, Allah sudah tahu bahwa rahim ini nanti akan melahirkan berapa anak. Bahkan anak pertama namanya siapa, anak kedua namanya siapa, anak ketiga namanya siapa, Allah tahu. Walaupun yang ngasih nama ayahnya, ibunya, kakeknya, pasti sesuai dengan nama yang telah direncanakan oleh Allah. Ya, kita mikir siapa ya, sampai seminggu, ya baru dapat. Ya, pasti dapatnya sama dengan apa yang telah Allah rencanakan. Itu. Mana dalil? Yahya, Muhammad, Isa, Adam. Nama-nama ini sudah disebut oleh Allah sebelum mereka ada. Sebelum mereka ada sudah disebut oleh Allah. Ya. Padahal yang ngasih nama Yahya siapa? Bapaknya. Siapa yang ngasih nama Muhammad? Ya. Kakeknya. Sebagian riwayat pamannya. Pasti sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Nah, apa yang diketahui oleh alat, yang dengan alat itu diketahui bayi umur 7 bulan ini, 8 bulan ini ternyata laki-laki. Ya, umur 8 bulan di kandungan maksudnya. Ternyata laki-laki, ternyata perempuan. Apakah ini bertentangan dengan ayat ini? Tidak. Tidak, ya. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Maka ilmu seperti itu dibolehkan. Karena tidak melanggar ayat ini. Yang melanggar ucapan seseorang bahwa si fulanah ini yang sekarang sedang menikah nanti akan melahirkan 5 anak. Nah, ini yang terlarang. Ini yang tidak mungkin. Ini yang kadzab, dusta. Tidak mungkin ada yang tahu. Kecuali nebak-nebak. Ya, nebak-nebak kita juga bisa, ya kan? Kan bisa salah, bisa benar. Namanya juga nebak-nebak. Apalagi kemungkinannya cuma 2. Oh, ini laki-laki ini. Oh, ini perempuan, ya. Kalau enggak laki-laki perempuan kan? Itu tebak-tebak saja. Ya tentu bisa benar. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak tahu kapan dia apa yang akan dilakukan besok. Direncanakan, ya, dilakukan tidak. Ya. Bertahun-tahun antum jam 7 pagi pasti sedang naik kereta, ya. Jam 7 pagi, bertahun-tahun, dari Senin sampai Jumat misalnya. Bolehkah kita mengatakan bahwa jam 7 pagi besok saya pasti sedang naik kereta? Tidak boleh. Tidak boleh. Merencanakan boleh. Sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari, ya kan? Tetapi memastikan tidak boleh. Hanya Allah yang tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak akan tahu di mana dia akan mati. Ya. Maka jangan suka bikin apa? Bikin apa? Bikin liang kuburan dulu, ya. Kan nggak tahu matinya di mana, ya. Ya kalau matinya di Jakarta, ya kalau matinya di Bekasi, ya. Kalau di Mekah, kalau di Madinah, kalau di Malaysia, kalau di ini nggak tahu. Ya.
maka jangan bikin kuburan dulu. Ya. Berpesan boleh. Berpesan boleh. Ya. Mana dalil? Boleh berpesan? Siapa yang berpesan supaya dikubur di dekat kuburannya Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar. Dan pesan beliau dijalankan oleh kaum muslimin. Yang kedua, Umar. Tapi Umar minta izin kepada Aisyah. Karena itu kan rumahnya Aisyah. Kuburnya Nabi kan rumahnya Aisyah. Kalau Abu Bakar jelas. Abu Bakar apanya Aisyah? Ayahnya Aisyah. Adapun Umar bukan siapa-siapanya Aisyah. Maka Umar mengatakan, jika Aisyah mengizinkan, kuburkan aku di dekat dua pendahuluku. Kalau tidak, jangan. Ya, kita akhiri. Tidak ada soal jawab habis Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.